Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan dalam beberapa pertemuan tentang adab-adab di dalam perjalanan sampai pulang, dan insyaallah malam ini kita pindah ke dalam bab yang baru. Kita akan mengulang kaji tentang adabul walimah, yaitu adab dalam melakukan walimah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahasa walimah itu pada dasarnya secara bahasa bermakna al-ijtima' ala syai', yaitu berkumpul di atas sesuatu. Kemudian walimah lebih masyhur disebut untuk makanan yang disediakan ketika acara walimah tersebut. Jadi sebenarnya dia bermakna berkumpul, namun kemudian lebih masyhur disebut untuk hidangannya, itu disebut walimah. Walimah itu dalam catatan para ulama itu ada beberapa jenis. Ada yang sangat dikuatkan untuk dilakukan, dan dia adalah walimatul urs, yaitu walimah perkawinan atau walimah untuk pernikahan. Itu sangat dikuatkan untuk dilaksanakan. Sedangkan walimah yang lain boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, namun ada yang disunnahkan seperti akikah. Kemudian dibolehkan membuat walimah ketika pulang dari safar. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Itu disebut dengan anikah. Kemudian dibolehkan membuat walimah ketika menempati rumah yang baru, memiliki rumah baru, tinggal dalam rumah tersebut disunnahkan untuk membuat walimah. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dinamakan dengan wakirah. Dibolehkan membuat walimah khitan, atau dibolehkan membuat walimah hanya untuk mengundang makan-makan, dan itu baik, karena pada dasarnya intinya adalah memberi makan, bersedekah. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara sebahagian banyak walimah yang akan kita fokuskan adalah walimatul urs. Ursun itu artinya pernikahan, aris pengantin, arisah pengantin perempuan. Maka disebut walimatul urs. Ursi bukan ursi, bukan syil. Karena banyak orang menyebut walimatul urus, bukan ursun, ursun, pakai sin. Walimah ini termasuk salah satu jalan untuk mengumumkan tentang telah halalnya sebuah ikatan dalam perkawinan. Jadi disuruh buat walimah untuk mengumumkan bahwa ini sudah halal. Jadi jangan sampai ketemu di jalan kita masih menuduh mereka berboncengan dengan bukan mahram, padahal mereka sudah suami istri, walaupun tetap bukan mahram, namun sudah halal menjadi suami istri. Maka disuruh umumkan pernikahan, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan, kata Rasulullah. Umumkan itu disuruh undang, disuruh kasih tahu. Cara mengumumkan melalui
walimah. Kemudian tujuan lain atau hikmah daripada membuat walimah adalah memancing keberkahan di hari kita akan menghadapi kehidupan yang baru bersama orang yang kita cintai. Dan salah satu penyebab turunnya berkah adalah ketika kita bersedekah. Jadi disuruh buat walimah, tujuannya adalah sedekah, memberi makan sejumlah orang yang belum pernah kita lakukan sebelum adanya walimah. Bayangkan kita bersedekah dalam satu hari memberi makan 1,000 orang. Ada yang memberi makan 2,000 orang. Yang diundang 1,000, yang datang 2,000. Kadang-kadang di luar target. Tapi setiap suapan berpahala. Setiap suapan berpahala. Dan ini sedekah yang terbesar, termasuk sedekah terbesar dalam dan sedekah dalam walimah sepanjang hidup kita itu sedekah terbesar, karena kita tidak mau mentraktir orang selain acara-acara begitu. Kita traktir suruh datang 1,000 orang ke rumah, kita tidak akan lakukan. Dulu Jabir bin Abdullah dalam salah satu hadis yang sahih, ketika perang Khandaq mengundang Nabi makan, namun yang diundang cuma Nabi dan 2 atau 3 sahabat saja. Tidak berani dia undang lebih, padahal yang kerja menggali parit waktu itu mencapai 1,000 orang. Persiapan untuk perang. Ketika Rasulullah mendapatkan undangan dari Jabir, tiba-tiba Rasulullah mengumumkan kepada semua sahabat, nanti siang kita diundang makan Jabir semuanya, kata Rasulullah. Padahal dia ngundang cuma Rasulullah dan 2 atau 3 sahabat. Tapi Rasulullah malah mengumumkannya kepada sahabat yang lain yang sedang menggali parit, semua diundang. Itu hampir mencapai 1,000 orang yang bekerja. Jabir gemetar, tidak sangka bahawa Rasulullah akan mengatakan begitu. Kan kau bingung Jabir, kamu mang, karena yang disediakan hanya untuk berapa orang. Lalu Rasulullah berbisik, jangan khawatir wahai Jabir, nanti kalau sudah hampir selesai engkau masak, jangan angkat dulu, panggil aku. Lalu Jabir, tidak ada cerita kalau Rasulullah mengatakan sesuatu, sahabat dulu itu tidak ada keraguan sedikit pun, sama sekali tidak ada. Sama seperti waktu Abu Hurairah datangi oleh jin, menyamar atau menjelma jadi manusia, mencuri di Baitul Mal. Kata Rasulullah, malam besok dia datang lagi. Abu Hurairah langsung tahu pasti datang, karena di antara mukjizat Nabi mengetahui sesuatu yang belum terjadi dengan izin Allah. Maka tidak ada keraguan. Jabir tenang saja setelah mendengarkan itu. Ketika hampir masak, Rasulullah kemudian dipanggil. Apa yang Rasulullah lakukan dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah meludahi periuk tempat masak gandum, lalu meludahi atau menghembuskan, bukan ludah benaran yang dikeluarkan, dipruh, puh begitu, bukan ditarik ludah lalu dikeluarkan, tidak begitu, dipruh maksudnya, bukan lidah, bukan ludah benaran. Lalu dihembuskan ke dandang kuali untuk masak daging. Selesai, lalu datanglah waktu zuhur. Setelah solat, semua datang untuk makan di rumah Jabir. 1,000 orang makan,
Lalu kemudian setelah selesai makan, Jabir mengatakan dalam hadis itu, setelah itu aku membuka tempat gandum tersebut, tidak berkurang sedikit pun, dan aku membuka tempat masaknya daging, tidak berkurang sedikit pun. Itu mukjizat Nabi SAW. Coba bapak suruh dahi sama ustaz hari ini, langsung basi semuanya. Jadi kalau kami meludahi, tidak ada jaminan apa-apa. Kelebihan itu hanya Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi bayangkan Pak, jarang sekali kita memberi sedekah, kita hanya berfikir nanti sajalah kita beri waktu acara. 30 juta habis dalam sehari memberi makan. Apa tidak besar pahalanya? Makanya walimah itu memancing keberkahan. Oleh karena itu, agar walimah itu benar-benar menjadi sumber kasih sayang Allah, maka diperlukan untuk mengetahui tentang adab-adabnya. Karena banyak hari ini orang yang melakukan walimah bukan mendapatkan keberkahan, malah mendapatkan laknat. Uang habis tapi tidak ada pahala dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Lalu anaknya menikah di dalam kemarahan Allah, sehingga keturunan hancur, keluarga porak-poranda. Itu dimulai dari kemarahan Allah dari acara awal-awal kita di waktu pernikahan. Baik, kalau begitu mari kita belajar kembali tentang bagaimana adab melakukan walimah agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, ini ada beberapa session yang kita bahas. Kita bahas dulu tentang adab yang punya hajat ketika melakukan walimah. Nanti session kedua itu adab yang menghadiri walimah. Nanti yang terakhir baru kita bahas tentang kapan walimah itu boleh tidak dihadiri. Makanya jangan banyak-banyak tanya Pak, nanti sampai pada waktunya. Jeut temannya, cuma nanti sudah sampai pada waktunya baru dibahas dengan detail. Baik, yang pertama al-adabul awal. Adab yang pertama adalah an-niyah as-salihah. Kalau mau buat walimah, buatlah dengan niat benar-benar mengharap ridha Allah, niat yang lurus, berharap hanya kepada Allah. Niat ini menentukan segala perkara. Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu menjadi sumber diterima atau ditolaknya amal. Maka niat perlu diluruskan. Walaupun hati kecil melawan, masih ada niat-niat tidak baik untuk buat walimah, tapi luruskan. Arti luruskan, perbaiki cara berfikir, perbaiki permainan hati. Karena syaitan itu akan berusaha merusak niat. Makanya ketika mau buat walimah, ini untuk apa dulu ini buat walimah? Kalau tujuannya hanya untuk memamerkan kekayaan, maka dia telah salah niat. Kalau tujuannya hanya untuk dikenal bahwa dia orang yang kaya, yang terpandang, juga dia telah salah niat. Jadi betul-betul buat itu karena Allah dan Nabi yang menyuruhnya. Yang menyuruh buat walimah itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Artinya buatlah walimah walaupun engkau cuma punya modal untuk seekor kambing, buat walimah, kata Rasulullah. Beliau juga menyuruh Ali untuk membuat walimah. Ketika Abdurrahman bin Auf melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menikah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah melihat darah barunya?" Rasulullah tidak menyebut darah baru, menyebut maksudnya engkau sudah lihat perempuan yang engkau akan nikahi. Kata Abdurrahman, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Undur ilaiha."
pergi lihat dulu. Nanti kalau sudah jadi, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahanmu. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh wadribu bid-dufuf, umumkan dan dibolehkan memukul dufuf. Dufuf itu rebana. Ya. Dibolehkan memukulkan rebana, kata Rasulullah. Lalu kemudian disuruh buat walimah. Buatlah walimah, wahai Abdul Rahman, walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi sebenarnya kita berniat buat walimah itu taat pada Nabi. Itu semua pahala berkumpul di acara walimah. Memuliakan tamu, memberikan makanan, ya, kemudian keridhaan kita ketika harta kita korbankan untuk anak kita, untuk orang lain. Itu niat itu yang harus diluruskan lebih dahulu. Jadi jangan bercampur dengan niat-niat yang buruk, karena mengakibatkan kehilangan pahala. Contoh seperti tadi yang kita sebutkan. Atau kadang-kadang orang itu tidak ikhlas untuk mentaati nabinya. Jadi buat walimah itu sebenarnya dia seandainya boleh tidak buat, dia tidak buat, walaupun hartanya banyak. Artinya dia kikir. Tapi kalaupun dia buat, orang kikir akan berfikir bagaimana caranya balik modal. Orang pelit itu kalaupun buat walimah, tapi dia akan berfikir kiban cara balik modal. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan buat walimah, yang dia sasar, yang dia undang adalah orang-orang yang bisa mengisi amplop dengan jumlah yang besar. Siapa dia? PNS, teman-teman sekantor, kepala perusahaan. Dia undang itu semuanya. Begitu-begitu yang kira-kira dia meyakini bahwa kurang bermanfaat, amplopnya kecil, makannya banyak, dia tidak undang. Jadi dalam pikiran belum apa-apa, padu habis 25 juta. Dia bagaimana caranya begitu buka amplop harus lebih 25 juta. Nah, ini termasuk niat yang buruk. Padahal kita tidak disuruh untuk berfikir ke situ. Yang namanya juga sedekah, jangan berharap balas. Oh, tidak dapat amplop pun, satu pun tidak dapat amplop, kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sistem kalau berdagang dengan Allah, nanti ambilnya di akhirat dengan jumlah berkali lipat. Itu kalau dengan Allah. Kata Allah, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahala yang engkau kumpul nanti ambil, kata Allah, di hari kiamat. Kenapa Allah memberi pahala-pahala seperti buat walimah, sedekah di hari kiamat? Karena kalau diberikan di dunia, seandainya pahala akhirat Allah berikan dunia, kita akan meninggalkan dunia juga. Jadi pahala itu ya hari ini dapat, seandainya Allah jadikan pahala menjadi 1M sekali memberi makan orang. Allah turunkan, hari ini turun 1M, besok mati. Ngapain 1M itu? Kecil sekali harga dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah tidak berikan di dunia kecuali hanya mencukupkan saja, tapi tunggu di akhirat. Makanya baik pikiran kalau tidak balik modal. Jangan berdebar-debar waktu buka amplop. Kadang ada hari malam buka amplop itu malam berdebar-debar. Itu begitu buka amplop selalu yang keluar uang 5.000. Dia tunggu yang 100.000. Dia tunggu 100.000. Waktu dihitung-hitung kapal lo habis 25, yang dapat cuma 10 juta. Hatinya menangis, dia menyesali. Dia katakan ke anaknya, kalau aku begah baik kamu kahwin dong. Yang rugo kan dong royo. Nak kahwin 15 juta habis nak mupat. Begitu katanya. Udah ayah bilang jangan menikah juga. Yang rugikan ayah 15 juta dalam sehari habis. Itu sudah mulai dia menghilangkan semua pahala walimahnya. Hilang, begitu saja hilang. Makanya sebelum buat, pikirkan, duduk dengan baik dengan keluarga, nasihati keluarga. Nak, ini kita buat, kita beri sedekah dalam sehari.
untuk orang-orang yang kita undang, dan niatkanlah karena Allah. Jadi jangan sampai sedikit pun melenceng bukan karena Allah. Oh, dibisik-bisik itu biasa, memang itu kerja syaitan. Syaitan itu suka berbisik-bisik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, al-adab ats-tsani sun'u ta'amin fi hududit taqah. Buatlah walimah atau hidangan sebatas kemampuan kita. Buatlah walimah sebatas kemampuan kita. Fala yulzamu sahibul walimah ayatakallaf fawqa taqatihi li'amal ta'amin nas. Tidak ada kewajiban untuk orang yang punya keterbatasan dana sampai membuat atau membebani diri melebihi kemampuan. Itu tidak disuruh, karena level kita kan berbeda-beda. Allah lebihkan di antara kita, ada yang Allah lebihkan kekayaan, sebahagian miskin. Yang miskin pun disuruh buat walimah cukup sekedar sesuai dengan kemampuan. Jadi baik pedah kaya, jangan nampak seakan-akan kita orang kaya, padahal untuk walimah kita sudah berhutang. Hutang itu enggak sanggup dibayar karena kita enggak ada gaji mungkin. Maka jangan maksa-maksa diri, karena Allah tidak suka orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebidasaan. Jadi demi buat walimah besar, itu pasang tenda yang model lux, kemudian harus tempat pengantinnya juga begitu. Make up enggak boleh yang 300.000, harus yang 700. Hidung lebih mancung, gigi juga. Jadi buat yang begitu. Nah, kemudian kipas angin enggak boleh yang biasa, harus ada yang airnya. Itu dia tidak ada uang untuk buat itu, tapi karena mendengarkan kiri kanan, hati gege kata orang, sekali-sekali buatlah yang besar. Kapan lagi? Dia habis kasih tahu, dia enggak ada kasih sedikit pun, Mak. Ini orang yang usulkan itu. Pegak juga raya tiga. Pajan dong. Dia kata kapan lagi buat? Habis itu 50.000 pun dia enggak kasih. Kita disibukkan dengan mendengarkan kiri kanan, habis-habisan berhutang. Selesai walimah, terbiar-biar tu. Habis walimah dia terbiar-biar. Terbiar-biar apa Ustaz Syahnya? Termenung-menung, Pak. Tertaha-taha bagaimana cara bayar hutang. Ini akibat membinasakan diri saya. Jadi tidak perlu merasa harus begini, cukup sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah yang paling mampu melakukan apapun kalau Allah izinkan untuknya. Bayangkan beliau berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau berkorban. Sudah berapa M itu, Pak? Kurban di umur beliau yang terakhir. Satu unta sekitar 20 jutaan. Itu unta yang paling bagus-bagus. Bayangkan saja. Jadi hampir 2 M kurban Rasulullah. Bayangkan beliau Khadijah ketika dilamar oleh Rasulullah, itu mencapai hampir 1 M lebih maharnya, dan Rasulullah mampu. Namun Rasulullah mempraktekkan hidup gaya beliau hari-hari itu. Ketika pulang, buka tudung saji, tidak ada makanan. Lalu beliau mengatakan ke Aisyah, aku puasa saja. Di rumahnya cuma ada sebutir kurma. Datang pengemis, Aisyah kemudian memberikan yang sebutir, padahal beliau sendiri pun membutuhkan untuk buka puasa. Padahal beliau kalau minta sama Allah, bumi pun dijadikan emas untuk beliau. Tapi beliau mempraktekkan, mencontohkan umat hidup dalam sederhana. Beliau tidak paksakan pada hal-hal yang tidak perlu dipaksa. Makanya coba lihat walimah Rasulullah. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama ala Zainab fa innahu zabaha syad." Kata Anas, selama Rasulullah menikah, walimah yang paling hebat Rasulullah lakukan
iaitu walimah ketika beliau menikahi Zainab. Zainab ini Zainab binti Jahshin, iaitu isteri mantan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni kan dulu disebut Zaid bin Muhammad, dipanggil-panggil oleh orang Quraisy Zaid bin Muhammad, kerana dari kecil sudah diangkat, diberikan oleh ayahnya untuk Rasulullah, untuk mengabdi ke Rasulullah, sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad, dianggap anak angkat. Turunlah wahyu tentang tidak dibolehkan memakai nama ayah pada nama anak angkat, dan tidak boleh pakai nama ayah angkat pada anak angkat. Dan untuk membuat supaya batalnya anak angkat tersebut, Allah menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab, istrinya. Zainab ni dalam riwayat cantik orangnya, sehingga timbul fitnah dalam hadis-hadis palsu, timbul fitnah bahawa Rasulullah sengaja menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab karena Rasulullah pernah melihat Zainab langsung dan beliau terpana kepada Zainab, sehingga beliau menginginkan isteri anak angkatnya. Itu hadis palsu yang disebarkan untuk memfitnah Rasulullah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada niat sedikit pun untuk menikahi Zainab, sampai Allah menurunkan wahyu, katakan pada Zaid, ceraikan Zainab. Kemudian Muhammad, nikahilah Zainab setelah dia menceraikannya. Tujuan Allah apa? Supaya orang tahu pada waktu itu bahawa isteri anak angkat adalah isteri orang, bukan isteri anak kandung. Jadi membatalkan hukum anak angkat, jangan dikira seperti anak kandung. Karena kalau dengan menantu, mantan menantu itu kan mahram. Kalau dia sedang jadi menantu kita, mahram. Setelah lepas dari anak kita pun masih mahram, maka menantu itu mahram muabbad, mahram selama-lama, bukan mahram muakkad. Sama dengan mertua, tidak ada cerita mantan mertua tiba-tiba menjadi tidak mahram lagi, enggak, tetap mahram selama-lama. Asal sudah hijab kabul dengan anaknya. Kita punya beberapa isteri yang terceraikan, itu semua mertuanya itu tetap mahram semuanya. Jadi nikahlah Rasulullah bersama Zainab. Dan dalam riwayat disebutkan Zainab memang belum pernah disentuh oleh Zaid. Kenapa? Karena Zainab anak bangsawan pada waktu itu, dia anak orang terpandang. Jadi ketika Rasulullah meminta Zainab untuk Zaid, orang tuanya tidak enak kalau tidak berikan Zainab karena permintaan dari Rasulullah. Tapi Zainab merasa Zaid bukan sekufu dia, jadi enggak cocok. Ini anak fulan, anak Harisah, bukan orang terpandang. Maka dalam riwayat disebutkan Zainab belum pernah menyerahkan dirinya kepada Zaid. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Wallahu a'lam. Nah, apa kata Anas bin Malik? Paling hebat walimah Rasulullah ya walimah Zainab. Apa hebatnya? Bagaimana kadar hebatnya? Zabah syad, beliau menyembelih seekor kambing. Itu sudah paling hebat walimah Rasulullah di antara semua walimah terhadap istrinya. Sedangkan ke istri yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, tadi hadis riwayat Bukhari juga, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik juga menyebutkan ketika Rasulullah menikahi Safiyah radhiyallahu anha, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimataha at-tamar was-samin. Rasulullah itu ketika menikahi Safiyah, beliau membuat walimah, tapi walimah itu hanya menyediakan kurma dengan samin. Samin itu minyak, seperti minyak untuk buat bubur, seperti buat bubur begitu. Itu yang dilakukan. Jadi makanya Anas mengatakan yang paling hebat dari semua isteri Rasulullah ketika menikahi Zainab. Jadi kalau begitu, apa yang mau disebutkan di sini? Buatlah walimah semampu keadaan kita, semampu harta kita. Jangan paksa-paksa diri sehingga harus merasakan penderitaan setelah walimah. Oh, namun kalau kita punya harta, tidak mengapa. Contoh, kita ada gaji per bulan, namun kita berhutang dulu dengan keyakinan
bayar dengan gaji yang akan keluar ke depan, itu dibolehkan, tidak mengapa. Berarti ada keyakinan sanggup bayar. Jangan sampai buat walimah lalu tu kemudian enggak bayar hutang. Membuat walimah sunnah, membayar hutang wajib. Yang bayar hutang kita enggak bayar, tapi demi membesar-besarkan walimah kita. Karena sistem buat walimah kadang-kadang itu ada yang model suruh ambil terus di kedai. Ambil terus, ambil telur berapa biji, terus ambil, hitung nanti, terus ambil. Begitu dihitung, oh malu lagi hansip peng. Tadi suruh ambil terus. Nah gitu kadang-kadang orang buat walimah. Makanya ini jangan sampai merasa terpaksa. Baik.